Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, saya akan memperkenalkan dasar dari Thariqat Al-Mahdi ya. Itu ada beberapa kaidah-kaidah ya dalam menjalankan Thariqat Al-Mahdi. Oke, mari kita mulai ya. Yang pertama adalah ini yang paling utama ya dari kaidah-kaidah Thariqat Al-Mahdi, yaitu yang pertama adalah menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Ini menempati posisi yang paling utama ya dalam Thariqat ini. Dibandingkan kita di Thariqat Al-Mahdi ya, dibandingkan melaksanakan sunnah mungkin sebanyak-banyaknya, namun masih melakukan beberapa pelanggaran ya, misalnya. Thariqat Al-Mahdi berpandangan bahwa lebih baik seseorang ini benar-benar tidak melakukan kesalahan sama sekali ya, namun amalannya misalnya hanya sebatas amalan wajib saja gitu. Itu dianggap lebih baik karena menjauhi kesalahan atau menjauhi larangan Al-Quran hadis itu lebih utama dibanding melakukan kebaikan ya. Begitu menurut pandangan Thariqat Al-Mahdi ya. Jadi benar-benar kita utama ya menjauhi yang terlarang di Al-Quran maupun hadis. Ini ibaratnya kayak misalnya ember ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, kita seperti melubangi ember gitu. Jadi hal utama di Thariqat Al-Mahdi adalah ember itu tak boleh sampai bolong ya. Ya kalau misalnya banyak bolongnya, kita perbanyak istighfar ya dan lain-lain. Dan berusaha tidak mengulangi kesalahan itu gitu. Jadi ketika ketika kita tidak melakukan kesalahan ya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, ember itu insya Allah akan sempurna ya, tidak berlubang gitu. Yang jika sudah tidak berlubang ya, maka kita amalan kecil sedikit pun maka akan tertampung oleh ember ya. Begitulah pengandaiannya ya. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu juga ya konsep yang sesungguhnya ya, tapi untuk memudahkannya dianalogikan seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah Thariqat Al-Mahdi tidak memaksakan atau melakukan amalan yang sebanyak-banyaknya, tidak, tapi semampunya ya, semampunya, tidak memaksakan diri, lebih ke menghayati dan menikmati amal yang dilakukan gitu ya. Jadi mengamalkan agama Islam itu semampunya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa kerjakanlah agama Islam ini semampumu gitu. Itu ada di hadis Nabi Muhammad yang sahih insyaallah ya. Oke, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu mengamalkan wirid secara khusus ya. Itu mengamalkan wirid subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, amalan yang ringan ya namun berat di timbangan amal adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka Thariqat Al-Mahdi memperbanyak wirid ini dan membebaskan kepada ikhwannya, ikhwan untuk melaksanakan ini berapapun jumlahnya ya. Terlebih lagi waktunya adalah di pagi petang ya, dimana pada pagi petang itu pun kita diperintahkan untuk berzikir ya kepada Allah dalam Al-Quran ya. Maka subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu diutamakan. Lalu yang lain bagaimana? Yang lain tentu saja boleh ya, terutama hadis-hadis sahih ya, itu sangat boleh sekali untuk diamalkan juga gitu. Dan sebisa mungkin sesuai petunjuk. Kalau misalnya semacam wirid ini 100 ya, sebisa mungkin diikuti ya. Ya, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad menuliskan 100 kali misalnya, itu ada alasannya ya, ada alasannya. Kecuali seperti ini wirid yang ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ini Nabi Muhammad tidak mencantumkan seberapa banyak, maka ini kita anggap bebas gitu ya. Oke, begitu aja. Lalu selanjutnya ya, di Thariqat Al-Mahdi kita tidak menganggap diri kita paling benar, tidak ya.
bisa ada 2 benar ya, bisa ada 3 benar, bisa ada 4, bisa banyak yang benar. Contohnya apa? Bisa ada 2 benar adalah sholat ketika kita sholat tentang telunjuk ya. Ada yang telunjuknya diam, itu hadisnya sahih. Sedangkan yang hadisnya menggerak-gerakkan telunjuk itu hadisnya hasan ya. Jadi dua-duanya benar gitu kan. Jadi Tariqat Al-Mahdi tidak berpendapat bahwa hanya ada satu benar ya, tidak. Tapi benar itu bisa ada 2, bisa 3 gitu ya. Lalu nah selanjutnya selalu berusaha menambah perbendaharaan larangan baik dalam Al-Quran maupun hadisnya. Ya kita apa ya? Kita mungkin saja hanya tahu larangan dalam Al-Quran maupun hadis mungkin hanya 70% atau mungkin 40% ya. Ya. Maka kita harus berusaha terus menambah perbendaharaan kita ya tentang larangan. Contohnya yang saya baru tahu ya, ketika sholat misalnya kita ngantuk lalu kita menguap, nah itu ada hadisnya bahwa Nabi Muhammad melarang kita menguap. Jadi kita diperintah untuk menahan sebisa mungkin ya, supaya tidak benar-benar dibuka gitu kan ketika menguap, itu tidak. Nah hal-hal seperti itu kita bisa mempelajari ya seiring dengan waktu gitu ya. Oke. Lalu misalnya lagi ya ada tentang 3 hal yang tak boleh ditolak. Nah ini pun saya baru tahu ya, misalnya tidak boleh menolak 3, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu. Nah ternyata 3 hal itu tak boleh kita tolak dan itu hadisnya sahih ya. Silakan teman-teman cari di ensiklopedia larangan ya. Oke. Nah lalu selanjutnya gimana nih kalau ada amalan yang meragukan gitu. Amalan yang meragukan ini contoh ya, misal ada ini yang sekarang lagi hot ya, itu contohnya salah satu sholawat ya yang redaksinya seolah-olah ada kesyirikannya, yaitu meminta sesuatu seolah-olah meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad itu seolah-olah bisa menghilangkan kesusahan dan lain-lain ya. Nah ada orang yang menyebutkan bahwa itu kesyirikan ya, walaupun mungkin secara kajian musyarab tidak seperti itu maksudnya. Namun Tariqat Al-Mahdi lebih mengarah ke meninggalkan yang meragukan ya, karena ada sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu gitu. Jadi di Tariqat Al-Mahdi dianjurkan untuk melakukan salawat yang clean gitu ya dari hal itu. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya, atau misalnya salah satu salawat di tempat lain yang kurang lebih redaksinya seperti ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin maaf bukan yang itu, yang saya lupa ya, pokoknya intinya yang redaksinya tidak ada keraguan yang menyerempet ke kesyirikan, intinya seperti itu. Kita menjauhi hal itu. Kenapa? Karena kan masih banyak pilihan yang lain gitu kan. Kenapa kita harus nyerempet ke situ gitu, ke hal-hal yang dianggap ada kesyirikannya, walaupun pasti ulama terdahulu tidak bermaksud situ ya dan lain-lain, cuma kita lebih memilih yang pasti aja gitu kan. Oke, seperti itu. Namun selanjutnya kita tidak mencela ya amalan muslim lainnya, tidak. Kita tidak mencela amalan muslim lainnya karena kita meyakini bahwa mereka ada kaidahnya gitu kan, ada ilmunya tersendiri gitu, kenapa mereka melakukan hal-hal tertentu gitu kan. Jadi kita tidak mengkritik gitu ya, kita tidak mengkritik ya, kita lebih ke kalau ingin menjalankannya jalankan, kalau tidak ya tinggalkan gitu. Sesimpel itu kaidah Tariqat Al-Mahdi ya. Lalu selanjutnya yaitu, nah ini yang mungkin ini agak salah satu sebab munculnya kaidah Tariqat Al-Mahdi adalah ini, sunnah tetap sunnah, tidak menjadi wajib. Nah maksudnya gimana? Maksudnya ada contoh Nabi Muhammad ya, ketika
awal-awal tentang sholat taraweh. Nabi Muhammad tuh sholat taraweh awalnya di masjid kan, di masjid kan, tiap malam gitu kan. Tapi lama-lama Nabi Muhammad tidak menjalankan taraweh di masjid. Nah, ketika ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya takut sholat taraweh ini adalah dianggap nantinya menjadi sholat wajib gitu. Jadi di sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Nabi itu benar-benar hati-hati ya, sangat memisahkan mana sunnah, mana wajib gitu. Benar-benar memilah itu gitu. Jadi makanya di Thariqat Al-Mahdi kita tidak menjadi berlebihan, dan misalnya kita tidak menjadi berlebihan sehingga menganggap yang sunnah itu wajib bagi dirinya gitu. Tidak, yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib gitu. Oke, tidak dengan menganggap wah diri udah soleh gitu ya, jadi yang sunnah pun dianggap wajib. Enggak, tidak seperti itu ya. Jadi tetap harus meyakini bahwa sunnah itu tetap sunnah, wajib tetap wajib, seperti itu ya. Karena ya gitu, Nabi aja tidak berani mengubah hal itu, kenapa kita bisa berani gitu ya. Kesannya melebihi Nabi ya. Ya jangan ya. Lalu selanjutnya adalah mubah tetap mudah, mubah tidak menjadi haram. Ya, contohnya ya ada mungkin di torekat yang lain ya. Itu ada yang katanya yang mubah tuh untuk dirinya tuh haram katanya. Kita tidak ya. Di kita tuh yang mubah itu tetap mubah gitu kan. Tidak menjadi haram gitu. Kenapa? Karena jika kita melakukan seperti itu, maka kita malah melanggar Al-Quran. Melanggar Al-Quran di mana? Itu di surat Al-Maidah ayat 87 ya. Bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kita. Itu ada di Al-Maidah ayat 87. Maka jangan kebablasan gitu ya. Karena merasa ya kadang-kadang ya mungkin ya yang menjalankan tarekat itu kadang merasa apa ya, kebablasan, merasa sok suci atau gimana ya, jadinya dia mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang padahal halal untuk dirinya itu, padahal itu malah menjadi melanggar Al-Quran gitu. Nah di tarekat Al-Mahdi yang mubah tetap mubah ya, tidak menjadi haram ya, dan yang lain-lainnya itu tidak berubah ya, tetap aja gitu kan ya. Oke, begitu aja guys, walau alam ya. Semoga ada pandangannya di sini gitu kan. Kebayang bagaimana? Oke, secara umum kenapa harus ada tarekat Al-Mahdi adalah saya melihat Islam tuh kayak terlalu rumit gitu kan, terlalu apa ya, terlalu banyak ininya gitu, apa yang harus dipelajari. Padahal menurut saya esensi dari Islam itu adalah kita menjauhi apa yang dilarang. Udah itu esensinya itu. Sisanya ya kita melakukan amalan sesuai kemampuan kita gitu ya. Ya kalau yang wajib ya jangan ditanya ya, kalau yang wajib memang harus dilakukan. Namun yang sunnah ya itu terserah gitu kan. Cuma yang utama ya di tarekat Ahmadiyah adalah menjauhi apa yang dilarang. Udah itu aja. Oke, segitu aja guys. Semoga dapat dapat esensi yang ingin saya sampaikan itu ya. Semoga tidak mang-mang ibaratnya. Dan kenapa harus kita menjauhi apa yang dilarang ya? Karena di tarekat Al-Mahdi itu meyakini ya bahwa sumber dari segala masalah itu adalah melakukan pelanggaran baik itu Al-Quran maupun hadis ya. Jadi kita insya Allah dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis, insya Allah hidup kita pun menjadi selamat ya, hidup selamat, di dunia selamat, di akhirat selamat, insya Allah ya. Oke, segitu aja, semoga bisa dipahami. Walau alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.